mengangkat mutiara yang tersembunyi di dalam kehidupan umat Islam, karena thariqah ini adalah inti daripada pelajaran Islam. Ini tersembunyi, dibuka agar umat ini jangan salah memaham sesuatu yang hak itu dianggap sesuatu yang batil. Karena sedikitnya informasi tentang sesuatu yang hak ini. Di dalam kitab Minahus Saniyah, Syekh Abu Wahab Asy'arani rahimahullah, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan thariqat sufi itu sesat, kata beliau, sungguh orang itu telah kafir dengan Muhammad. Biar dia sholat sampai berlobang batu, tapi mengatakan thariqat sufi itu sesat, matinya insya Allah su'il khatimah, tidak mampu mengucap la ilaha illallah. Hati-hati ini Bapak Ibu. Syekh Abu Wahab Asy'arani dalam kitab Minahus Saniyah, silahkan kalau mau buka sendiri, cuma di halaman berapa saya lupa. Siapa yang mengatakan thariqat sufi itu sesat, sungguh dia telah kafir dengan Muhammad. Nabi Rasulullah berlepas daripada itu, karena Nabi Muhammad Sayyidul Thariqah, pemimpinnya thariqah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mengatakan ini sesat, hakikatnya dia mengatakan Rasulullah sesat. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bihadhihi ni'matil azimah wa dallana ala hadzal amalil mubarak ووفق علينا على حضور في هذا المجلس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim mu'azzim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ilahi anta maqsudi wa radaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jamaah Manakib Sultanul Auliya wa Tajul Asfiyah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada sore hari ini, dan siapapun yang ada andil dalam terlaksananya manakib pada sore hari ini, mudah-mudahan beliau semuanya, kita semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan segala hajat kita, baik urusan dunia dan akhirah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita orang-orang yang soleh dan solehah.
khusus Pemangku Manaqib Bapak Zaki dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besarnya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala hajatnya, baik urusan dunia dan akhirat, dan dilancarkan Allah segala usaha-usaha beliau, bisnisnya dalam rangka untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir, para ikhwan wal akhwat, kita mendapat barokah karomah daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, daripada sahibul manaqib, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan kenikmatan berupa umur yang panjang. Sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara segar dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan ini benar-benar kita gunakan untuk menambah bekal-bekal akhirat, dan juga untuk muhasabah, introspeksi dari segala kekhilafan, kesalahan, kekurangan, kealfaan kita pada masa-masa yang lalu. Dan kita bersyukur bahwa pada detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur sehingga kita sampai kepada 10 yang akhir pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 10 yang akhir pada bulan Ramadan ini dinyatakan Nabi dalam satu hadis, yaitu itqun minan nar, mendapat keselamatan daripada dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan bulan Ramadan, yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu anugerah yang besar. Kita bersyukur umur kita dipanjangkan Allah sampai Ramadan saat ini. Insya Allah ini malam yang hari yang ke-23 sudah, Nana. Tinggal 1 minggu lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Maka kesempatan bagi kita untuk lebih meningkatkan amaliyah kita, karena kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, apabila Ramadan itu meninggalkan kita, bakatis samawati wal ardh, langit dan bumi itu menangis. Para malaikat menangis apabila Ramadan itu meninggalkan kita. Maka ini musibah bagi umat Muhammad. Lalu sahabat tanya, ayu musibatin kanat ya Rasulullah, musibah apa ya Rasulullah ketika Ramadan itu meninggalkan kita? Kata Rasulullah, musibah itu bahwa amal-amal ibadah itu tidak seperti pada bulan Ramadan. Ibadah sunat Allah
berikan ganjaran nilainya seperti ibadah yang fardu. Tidak ada pada bulan lain kita dapatkan terkecuali hanya pada bulan Ramadan. Dan juga di penghujung bulan Ramadan ini ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Ini yang didamba-dambakan, yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu semua umat Islam di penghujung bulan Ramadan ini. Karena malam Lailatul Qadar itu sangat tinggi nilainya dan ibadahnya bagi kita umat Islam, yang Allah berikan khususiyah hanya kepada umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tidak mudah-mudah Bapak Ibu ibadah 1000 bulan. Siang malam kita, setiap umur kita bernilai ibadah. Ini istimewanya umatnya Nabi Muhammad, umurnya pendek, tapi banyak kemuliaan-kemuliaan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, yang tidak diberikan kepada generasi sebelum kita. Nah, ini untungnya jadi umatnya Nabi Muhammad ini. Menurut riwayat, Nabi Musa pun ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Masuk surga duluan, tapi ya masuk neraka duluan juga. Kan kadang mau masuk surganya duluan, masuk nerakanya ingin belakangan. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad ini, dapat syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah. Ini yang didamba-dambakan, yang diharapkan oleh semua umatnya Nabi Muhammad. Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat model-model seperti kita ini berat untuk masuk surga. Tidak potongan. Kalau kita lihat dari nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu riwayat di suatu kitab diceritakan agar kita jangan terlalu kepedean. Karena di dalam etikat ahli sunnah wal jamaah itu dua yang harus ditanamkan di dalam diri setiap orang yang beriman, roja dan khauf illallah. Kuat mengharap dapat rahmat Allah dan juga takut kalau ada tipu-tipu daya. Makanya jangan kepedean. Oh, aku sudah dapat kaplingan dalam surga ini. Wah, ini kepedean namanya. Nah, kegeeran. Nah, ini harus jangan jadi antara roja dan khauf itu harus imbang. Nah, maka yang sangat kita damba-dambakan, yang andalan bagi umatnya Nabi Muhammad ini syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini andalan ini Bapak Ibu. Makanya umat-umat generasi dulu ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa pun ingin agar menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena banyak keistimewaan yang Allah berikan. Ada cerita generasi dahulu pada zaman Bani Israel. Seorang abid, dia beribadah di puncak gunung. Gunung itu dikelilingi oleh laut. Siang dia puasa, malam dia ibadah. Selama 70 tahun lamanya.
siang puasa, malam ibadah. Kita tidak ada banding Pak sama beliau. Tidak kerja, tidak apa. Hanya dia menghabiskan umurnya dengan semata-mata sebagai seorang abid. Abid itu orang yang menggunakan seluruh umurnya hanya untuk ibadah. Sholat, puasa, itu aja. Ketika sampai waktu berbuka puasa, si abid ini turun gunung. Jadi di pinggir, di sisi gunung, di kaki gunung itu ada satu sumber mata air. Dan ini airnya tawar, padahal gunung ini dikelilingi oleh laut. Jadi di kaki gunung itu ada sumber mata air tawar. Di samping sumber mata air tawar itu ada satu pohon delima yang setiap hari masak satu biji. Jadi dia turun gunung ketika berbuka, lalu makan buah itu, lalu minum air tawar tadi, naik lagi ke atas gunung. Setiap hari hanya seperti itu, ibadah. Selama 70 tahun lamanya. Lalu ketika dalam ibadahnya tadi, ketika 70 tahun dia sudah ibadah terus, lalu dia meminta dimatikan Allah di dalam sujudnya. Akhirnya malakal maut datang mencabut ruhnya di dalam sujudnya. Lalu dalam satu riwayat, sebelum kematiannya dia bertanya kepada malaikat, apa dengan ibadah saya yang 70 tahun ini, saya dimasukkan ke dalam surga yang mana? Ini Bapak Ibu, 70 tahun full ibadah. Lalu akhirnya menurut riwayat ditimbanglah ibadahnya yang 70 tahun dengan satu biji nikmat matanya. Akhirnya masih berat nikmat satu biji matanya daripada ibadahnya yang 70 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak mampu mengandalkan amal kalau seperti kita ini. Yang 70 tahun aja full hidupnya untuk ibadat, siang puasa, malam ibadah. Mengandalkan amalnya untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Nah, jadi apalagi sekelas seperti kita, banyak godaan, gangguan. Zaman dulu tidak ada handphone, dan lihat macam-macam, tangannya ndang ngelik macam-macam. Sekarang mulutnya ndang ngomong, tangannya ngelik. Ada yang berita macam-macam langsung klik setuju. Artinya kan ini kalau anda benar nanti tasyrikun fil ismi, terdapat sekutu di dalam membuat dosa. Kita belum tahu kebenarannya, klik, ikut berarti dia membuat dosa. Apalagi seperti kita, bagaimana mau mengandalkan ibadah kita? Berat Bapak Ibu. Maka harapan kita syafaatnya Rasulullah, syafaatnya wali-wali Allah. Allah beri nanti untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Ini untungnya kita punya guru. Kalau mengandalkan ibadah kita, Pak, aduh, berat seperti kita ini. Kalau diteliti oleh para ahli pakar bidang masing-masing, banyak kurangnya kita ini, banyak kekeliruannya dan sebagainya. Seperti sholat juga sulit untuk khusyuk. Syariatnya juga kita masih belum maksimal. Nah, harapan kita yang terbesar, di samping kita sambil berusaha secara ikhtiar memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, mudahan ketika sudah di penghujung umur kita, ketika ajal kita tiba, kekurangan-kekurangan itu sudah bisa
sudah bisa maksimal kita perbaiki. Bukan kita cukup dengan kurang tahu kurang tidak dibaiki. Nah ini ibaratnya tahu ban kempes tetap dibawa jalan ya hancur pelang. Ini kekurangannya diperbaiki, bukan kekurangan didiamkan, tahu aja kurang tapi diam. Nah maka kita sangat andalan umat ini adalah salah satunya syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita ingin bukan hanya mendapat syafaat Nabi, tapi ingin duluan dapat syafaat. Dan rugi orang hanya ingin dapat syafaat saja. Itu orang udah cerdas. Kita kurang kritik. Rasulullah memiliki syafaatul uzma kepada umatnya ini. Hampir seluruh umat generasi terdahulu nanti dapat syafaat. Tapi pertanyaannya, apakah hanya kita ingin dapat syafaat Nabi? Ataukah kita ingin duluan dapat syafaat? Dan itu yang jarang kita tanyakan. Ketika mendengar baca ini dapat syafaat, baca ini dapat syafaat, kita baca. Tapi kita kurang kritik, dapat syafaatnya kapan? Pertengahan, belakangan, apa duluan? Kalau sudah orang nanti sudah ribuan tahun duluan dapat syafaat Nabi, kita baru mulai masuk mendapat syafaat. Antriannya seperti antrian gas ya. Kalau duluan kan cepat pulang, cepat masak, bisa menikmati gas itu sudah. Ini antrian yang ke-200 kita keringatan, kepala pusing, panas. Maka kita ingin supaya dapat syafaat duluan. Nah ini bersyukur nih orang-orang thariqah. Satu saat sahabat yang sangat cinta kepada Nabi, yang seluruh hidupnya seolah-olah tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, dan beliau terbanyak menghafal hadis Nabi dengan ingatannya. Nama beliau Abdurrahman bin Hafsin, masyhurnya disebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu gelar, kalau namanya Abu di depannya Abu itu pasti itu kunyah. Dalam kaidah ilmu nahwu ma sudirat bi abin wa ummin itu kunyah, gelar. Abu Hurairah itu gelar. Abu Jahal itu gelar. Siapa namanya Abu Jahal? Namanya Abu Jahal Umar bin Hafsin. Yang dapat hidayah Allah Umar bin Khattab. Allahumma hdi bainal umaraini, kata Rasul. Sebelum ini masuk Islam, ini Sayyidina Umar bin Khattab ini, yang sangat gencar mengganggu dakwah Islam, mengganggu Nabi menyebarkan la ilaha illallah. 13 tahun Pak mendakwahkan tauhid itu di Mekah itu. Yang gencar mengganggu Nabi itu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Nabi berdoa, Allahumma hdi bainal umara ini, ya Allah berikan hidayah di antara dua Umar. Ternyata yang dapat hidayah Umar bin Khattab. Nah itu Abu Jahal, itu gelar. Abu Janda, itu gelar juga itu. Namanya Parmadi. Abu Hurairah, Abu Bakar, itu gelar. Nah,
Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking cintanya kepada Nabi, beliau itu tidak ingin berpisah dengan Rasulullah. Kemana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Bagaimana ini Bapak Ibu punya guru seperti Rasulullah? Apa Anda kita bangga, tidak ingin berpisah? Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Dan beliau paling banyak menghafal hadis Nabi, karena terus mengikuti Nabi. Menurut riwayat, Abu Hurairah hanya tukang bawa sendal. Bawa sendal Nabi, Abu Hurairah. Jadi satu saat saking cintanya kepada Nabi, dia bertanya dan tidak ingin lama berpisah dengan Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, man asbaqun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Di dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Jadi ada yang asbaqun nas, riwayat yang lain mengatakan as'adun nas. Jadi kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling duluan nanti dapat syafaatmu pada hari kiamat? Riwayat yang lain, siapakah orangnya nanti yang paling beruntung mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Lalu Rasulullah menjawab, laqad zanantu ya Abu Hurairah la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka li hirsika 'alal hadis. Aku sudah mengira, hai Abu Hurairah, tidak bertanya kepadaku tentang hadis ini salah seorang daripada sahabat selain engkau ya Abu Hurairah, karena kesungguhanmu tentang hadisnya Rasulullah. Jadi banyak hadis sudah dikumpul oleh Abu Hurairah. Baca ini dapat syafaat, baca ini dapat syafaat, amalkan ini dapat syafaat. Tapi kok hanya seperti itu aja, tidak ada yang duluan dapat syafaat. Aku sudah mengira, hai Abu Hurairah, tidak akan bertanya kepadaku tentang hadis ini yang duluan dapat syafaat terkecuali engkau, hai Abu Hurairah, karena kesungguhanmu dengan hadis Nabi. Nggak ada hadis yang menjelaskan bahwa baca ini nanti duluan dapat syafaat. Cuma banyak yang menyatakan baca ini dapat syafaat. Cuma kapan dapat syafaatnya? Duluan, pertengahan, apa belakangan? Nah ini masuk nggak nanti ini orang thariqah? Lalu kata Nabi, asbaqun nasi bisyafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling duluan nanti dapat syafaatku pada hari kiamat, hai Abu Hurairah, man qala la ilaha illallah khalisan liwajhi aw li nafsi syakkur rawi. Jadi kata Rasulullah, orang yang nanti duluan dapat syafaatku, hai Abu Hurairah, paling duluan. Bukan hanya duluan. Asbaqun nas dalam kaidah ilmu nahwu menggunakan isim tafdil namanya. Jadi memaknainya itu bukan duluan, paling duluan. Ibaratnya besar bukan hanya besar, paling besar. Mulia bukan hanya mulia, paling mulia. Nah, yang paling duluan nanti dapat syafaatku, orang yang mengucap la ilaha illallah khalisan, ikhlas karena Allah. Nah, ini nanti yang duluan Bapak Ibu dapat syafaat. Masuk enggak orang thariqah di dalam hadis ini? Insya Allah kita masuk di dalam situ. Karena kita mengucapkan kalimat itu dididik, dibimbing, dituntun oleh Syekh Mursyid. Tujuan kita murni hanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Diluruskan niat kita oleh guru mursyid kita.
Dulu sebelum bertarekat mengucap kalimat itu diluruskan niat dulu apa enggak? Hanya langsung la ilaha illallah. Yang mimpin tahlil pun tidak meluruskan niat kita. Disebutkan dalil tentang kemuliaan la ilaha illallah, tidak usah disebutkan pun kita sudah mau la ilaha illallah. Sudah ngumpul mau tahlilan, didalilin lagi. Kata yang mimpin tahlil afdhalu dzikri fa'alamana, itu kan didalilin namanya. Orang yang sudah mau zikir tidak usah didalil-dalilin pun sudah mau berzikir, mau tahlilan semua orang itu. Nah, kita dididik oleh mursyid sebelum kita mengucap kalimat yang mulia, yang agung. Sultanul zikir, rajanya zikir, afdhalul zikir, yang paling tinggi kedudukan zikir itu. Diluruskan niat kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, baru mulai la ilaha illallah. Ini yang dimaksud dengan ikhlas karena Allah. Mengucapkan kalimat yang agung itu murni hanya Allah tujuannya. Tidak ada tujuan lain. Supaya dagangannya laris, supaya rezekinya lancar, supaya orang segan, supaya orang hormat, supaya orang tunduk. Kan banyak itu. Berkah la ilaha illallah, supaya orang tunduk. Wiridkan ini supaya orang tunduk, berkah la ilaha illallah. Tapi supayanya ini bukan murni ikhlas karena Allah. Tujuannya ada sesuatu selain Allah, maka tidak masuk dalam hadis tadi. Nah, maka alhamdulillah kita Bapak Ibu, jadi apapun yang di dalam tuntunan seorang wali yang jenius, cerdas, yang pandai menterbiah murid, karena seorang mursyid memang Allah sudah berikan dia tugas untuk menterbiah, mendidik umat ini. Nah, maka mereka ini orang-orang yang hebat. Kalimat itu kecil kelihatannya, ilahi anta maksudi. Tapi ini nanti duluan dapat syafaat di hari kiamat. Dan mudah-mudah Bapak Ibu dapat syafaat Nabi itu, dan mudah-mudah semua manusia nanti berlomba-lomba menjerit hanya satu teriakannya di padang mahsyar, isfa' lana ya Rasulullah. Itu aja jeritan orang di padang mahsyar, mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari umat awal zaman Nabi Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad, jeritannya isfa' lana ya Rasulullah. Semuanya, dari orang awam sampai kiai menjerit, sekeluarga anak cucu kita nanti. Semua kita pun nanti menjerit mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Adam, seluruh umat datang kepada Nabi minta syafaat, tidak ada yang mampu. Makanya syafaatul uzma indallah, syafaat yang besar yang dimiliki oleh Nabi kita di sisi Allah. Nah ini maka ini jarang Bapak Ibu ini kita dengar dalil ini disampaikan tuh jarang. Memang yang sering kita dengar hanya baca ini dapat syafaat, baca ini dapat syafaat. Maka bersyukur kita ada sahabat Nabi yang kritik. Sahabat Nabi yang kritik. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu orang-orangnya kritik sahabat Nabi. Dia tidak mau hanya dapat kemuliaan seperti ini. Kalau yang seperti ini bagaimana? Seperti Sayyidina Ali kritik. Dulluni ala amalin aqrabut turuq ila Allah. Banyak amalan-amalan yang diajarkan Nabi kepada sahabat. Tapi Sayyidina Ali minta amalan yang mana yang tercepat menuju Allah. Yang mana amalan itu kerjaan yang mudah. Yang mana amalan itu yang paling disukai oleh Allah. Amalannya satu, keistimewaannya tiga.
Nabi pun diam. Akhirnya datang Jibril mengajarkan la ilaha illallah. Sahabat Nabi itu kritik dan pencemburu sahabat Nabi itu. Bukan urusan dunia cemburunya, urusan akhirat. Kan kita sampaikan. Cemburunya sahabat Nabi dengan Sam'un al-Ghazi yang perang selama 1000 bulan itu. Agar sahabat Nabi itu memiliki ibadah seperti Sam'un al-Ghazi. Cemburunya mereka agar bisa seperti generasi-generasi yang hebat ibadahnya. Jadi ketika diceritakan ini hebat ibadahnya, kuat ibadahnya, sahabat Nabi cemburu ingin seperti mereka. Ini hebatnya orang-orang yang beriman. Kecemburuannya bukan kecemburuan urusan dunia, cemburunya urusan akhirat. Ini hebatnya sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beruntunglah kita para ikhwan wal akhwat. Kita mengamalkan kalimat nafi isbat. Kalimat yang paling agung di bumi, Sultanul Dzikir. Sebelum kita mengucapkan kalimat yang mulia itu, diluruskan dulu niat kita oleh guru mursyid kita. Nah, ini agar jihad akbar kita itu jangan sia-sia. Perang besar kita itu jangan sia-sia. Kalau ada tujuan-tujuan dunia, seperti perang fisiknya sahabat, bukan karena panas hati, bukan karena dendam, bukan karena ingin mendapatkan harta ghanimah, tapi benar-benar mencari ridha Allah. Kalau tidak ada tujuan itu nanti tidak syahid matinya. Karena dendam dulu saudaranya dibunuh. Oh, saya tahun depan kalau Nabi jihad saya ikut jihad. Kenapa kamu ikut jihad? Balas dendam. Wah, ini mati dia di medan perang, matinya mati panas hati, mati balas dendam. Atau mati supaya jihadnya itu dikatakan bahwa dia seorang pemberani. Karena diejek oleh ibu-ibu perempuan, wah kamu ini pengecut, orang jihad kamu sembunyi. Lalu ikut juga, oh saya ikut jihad ya Rasulullah, supaya dikatakan para wanita pemberani. Oh itu pemberani si fulan itu, mati di medan perang, tidak mati syahid. Jadi tidak mudah Bapak Ibu pengertian mati syahid itu. Kalau karena panas hati, kata Nabi, karena dendam, karena ingin mencari harta ghanimah, dia tidak dapat syahid matinya. Karena tujuannya bukan mencari ridha Allah, tujuannya bukan di'ala'i kalimatillah, meninggikan agama Allah. Nah, itu seperti itu kita melakukan jihad akbar dengan kalimat nafi isbat la ilaha illallah. Perang fisik sebagai syahid syuhada itu perang kecil. Perang besar melawan hawa nafsu, melawan syaitan. Maka diluruskan niat kita oleh guru mursyid kita agar jihad kita tidak sia-sia. 1 jam kita duduk la ilaha illallah, murni lurus hanya Allah tujuan kita. Bukan supaya lancar rezekinya, bukan supaya lulus PNS anaknya, bukan supaya orang yang ngutang bayar. Ini wiridkan supaya ngutang bayar. 1 malam semangat nafsunya dan sebagainya. Itu menyenangkan Allah apa menyenangkan nafsu itu? Nafsunya tambah subur, kalimatnya kelihatannya amal akhirat, tetapi hakikatnya itu amal dunia. Maka hebatnya mursyid itu Bapak Ibu. Pendek kalimatnya, singkat ilahi anta maksudi itu. Tapi sulit, jarang ditemukan dalam kajian-kajian biasa. Hanya daripada para orang ahlu thariqah yang ada, yang sering kita dengar menggunakan kalimat yang itu. Ini luar biasa ini. Maka
Orang yang seperti itu mendapat syafaat duluan di hari kiamat nanti. Ini untungnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita bersyukur kita telah mendapat bimbingan daripada guru mursyid kita. Tadi siang sudah panjang lebar saya ceritakan. Cuma saya tidak bisa ngulang lagi ceramah itu. Untungnya kita bertemu dengan seorang syekh mursyid itu. Banyak kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan yang kita dapat dengan kita bertemu dengan seorang syekh yang mursyid. Dapat bimbingan daripada seorang guru yang mursyid itu. Amal ibadat kita diluruskan, niat kita bukan tujuan duniawiyah, ukhrawiyah. Tujuan kita bukan, karena apabila tujuannya duniawiyah, ukhrawiyah, itu tujuannya kepada makhluk supaya nanti dia dapat surga yang paling tinggi. Nih, amalkan. Ini makhluk namanya. Supaya orang segan, supaya orang tunduk, dapat wibawa. Ini juga tujuan-tujuan kepada makhluk namanya. Nah, maka kita dibawa oleh guru mursyid untuk murni tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang mulia, yang dituju sesuatu yang sangat mulia. Kalau hanya ketenaran, nama besar, dapat pangkat dan sebagainya, itu tujuan-tujuan yang hina. Nah, ini Syekh Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Kata beliau itu adalah dunia semua itu. Nah, kalau belum dituntun oleh mursyid, bisa enggak Bapak Ibu kita lepas daripada itu? Dan itu disukai oleh hawa nafsu. Siapa Anda suka dihormati? Siapa Anda suka orang tunduk dengan dia? Ucapannya didengar orang. Siapa yang Anda suka? Nafsu kita suka. Nah, cuma Bapak Ibu, di dalam nikmat itu pasti ada yang dengki. Itu pasti sudah Bapak Ibu. Nikmat itu pasti didengki. Siapa yang dengki? Ketika kita mendapat nikmat, ditakdirkan Allah memiliki seorang guru pembimbing, seorang syekh yang mursyid, yang dengki adalah iblis. Iblis itu dengkinya luar biasa kepada orang yang telah memiliki guru rohani, syekh yang mursyid. Amal-amal kita diluruskan oleh beliau. Perang besar kita yang agar duduk kita tidak sia-sia. Berapa lama kita duduk, manakipan ini berapa lama kita duduk, khataman itu berapa lama kita duduk. Kita zikir dengan kalimat nafi isbat la ilaha illallah, berapa lama kita duduk. Agar jangan duduk kita tidak sia-sia, jihad kita tidak sia-sia. Benar-benar mendapatkan kemuliaan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini iblis dengkinya luar biasa. Bermacam cara iblis membuat agar kita melepaskan diri kita daripada genggaman kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sudah iblis menghasut. Katakan itu sesat, ngapain zikirnya keras-keras, Allah ndak tuli. Yang dengar ngomongan itu, oh iya ya, benar lemas, ndak turun lagi khotaman, rezekinya ndak lancar, sudah khotaman tamikut tiap waktu, rezeki ndak lancar, lemas. Ini tujuannya dia mau wiritani Allah apa dunia ini? Ini harus kita kembali lagi, ketika melenceng kembali lagi. Ketika mulai keluar dari rel kembali lagi. Oh, saya khotaman bukan supaya rezeki saya lancar. Oh, saya melakukan ini bukan supaya orang segan, orang hormat. Nanti tenang aja.
nanti akan datang pertolongan Allah daripada buah istiqomah itu. Nggak usah dicari dunia ini, nggak usah sampean terlalu mengharap itu. Amalkan saja, dekat dulu kepada Allah. Nanti Allah yang memberikan pertolongan kepada. Ikhtiar tetap seperti biasa. Yang kerja ya kerja, jangan berhenti, wiritan aja. PNS berhenti, zikir aja, wah, nangis men. Karena kita masih pada posisi maqamul kasbi, harus usaha, ikhtiar. Amalan-amalan yang kita amalkan pun yang telah kita dapat daripada Syekh Mursyid, ini juga bagian daripada ikhtiar. Sebutan aja ini apa namanya, tasawuf, thariqah, tapi masih pada maqam syariat, maqam ikhtiar. Beda kepada maqam tajrid, Bapak Ibu, orang-orang yang sudah sepi daripada usaha ikhtiarnya. Dia Allah semuanya, apa yang terlintas dalam hatinya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah tidak ada lagi nafsu duniawiyah. Karena dia melihat kebesaran-kebesaran kemuliaan Allah jauh lebih indah daripada segala dunia-dunia. Itu orang-orang seperti itu sudah luar biasa. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, sekali lagi, setiap nikmat itu pasti ada yang dengki, dan iblis sangat benci kepada orang yang berthariqah. Ini harus kita sadari. Jangan sampai kita jadi lemah. Karena iblis ini membisik-bisikan bermacam-macam tipu daya. Dia pakar, dia ahli membuat orang agar terjerumus ke dalam murka Allah, agar dia tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iblis sangat dengki kepada orang yang memiliki guru yang membimbing. Dan insya Allah para ikhwan semua, para akhwat, kita pun merasakan di dalam perjalanan kita masing-masing banyak bermacam-macam gangguan, godaan agar kita berhenti berthariqah. Insya Allah kita merasakan. Saya pun di Kalimantan merasakan apa yang dimusuhi, dibilang macam-macam, dibilang sesat, aliran baru, pelajaran baru, aliran sesat. Pas kebetulan waktu thariqah kita kembangkan di sana, rame di TV berkembang aliran sesat. Ada yang ngaku jadi nabi, ada yang ngaku dituruni Jibril. Akhirnya kita kena imbasnya. Ini bagian daripada ujian, hembusan tipu daya iblis. Dikucilkan, dijauhi, tidak diundang lagi. Mungkin manusia berpikir kalau tidak diundang lagi ini mati semua, ini diblok ekonominya. Kita tetap berjalan mengikuti kekasih Allah itu, apa kita mundur sehingga kita masuk di dalam jebakan tipu daya iblis. Akhirnya kita melepaskan diri daripada genggaman kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu pengetahuan yang sangat langka thariqah, yang memberikan informasi pun sangat sedikit, yang secara terbuka terang-terangan memberikan informasi tentang thariqah Pondok Pesantren Suryalaya. Itu luar biasa. Dari dulu sudah, dari tahun mungkin tahun 70-an itu sudah terbuka kita memberikan informasi. Para wakil-wakil talqin yang sepuh. Sampai sekarang sudah medsos semakin dunia informasi semakin pesat. Sekarang orang sudah mulai kenal tentang thariqah. Ulama-ulama sudah berani tampil menyampaikan. Alhamdulillah. Saya merasakan Bapak Ibu, saya puluhan tahun duduk di pondok pesantren, tidak ngerti apa itu thariqah. Apalagi yang tidak pernah mondok. Apa itu thariqah? Padahal banyak kitab-kitab tasawuf kami tamat belajar.
Siapa itu mursyid? Apa itu mursyid? Di Pondok Pesantren Suryalaya, ketika kita bergabung masuk ke sana, oh ini ternyata mursyid. Oh seperti ini namanya thariqah, ini hakikatnya thariqah. Baru terbuka. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, jadi Pondok Pesantren Suryalaya kita benar-benar tampil di tengah kehidupan umat Islam di Indonesia, mengangkat mutiara yang tersembunyi di dalam kehidupan umat Islam. Karena thariqah ini adalah inti daripada pelajaran Islam. Ini tersembunyi, dibuka agar umat ini jangan salah memaham sesuatu yang hak itu dianggap sesuatu yang batil. Karena sedikitnya informasi tentang sesuatu yang hak ini. Maka kita bersyukur dari medsos, saya lihat ada beberapa ulama, syekh-syekh yang mursyid menjelaskan ini thariqah, ini untuk mencapai maqam ihsan, siapa itu mursyid, dan bagaimana orang bisa tahalli tajalli, bagaimana membersihkan kolbu pakai apa, dan bagaimana caranya. Mereka tampil memberikan informasi sesuatu yang mutiara yang terpendam di dalam kehidupan umat Islam, diangkat oleh para guru-guru mursyid itu. Khususnya kita Pondok Pesantren Suryalaya terbuka menceritakan, menjelaskan agar sesuatu yang hak ini jangan dikatakan oleh orang-orang awam itu batil, dan ini menjadi bumerang bagi mereka, menjadi sammun qatil, racun yang akan membunuh kepada orang itu. Karena kekurangan ilmu pengetahuan dan sedikitnya orang yang memberikan informasi tentang thariqah itu. Maka kalau mereka mengatakan sesat, ini mungkin tidak bisa kita salahkan karena sedikit yang memberikan informasi tentang thariqah itu. Nah, jadi biar kita tahu, di dalam kitab Minahus Saniyah, Syekh Abu Wahab Asy'arani rahimahullah, beliau mengatakan siapa yang mengatakan thariqat sufi itu sesat, kata beliau, sungguh orang itu telah kafir dengan Muhammad. Biar dia sholat sampai berlobang batu, tapi mengatakan thariqat sufi itu sesat, matinya insya Allah su'il khatimah, tidak mampu mengucap la ilaha illallah. Hati-hati ini Bapak Ibu. Syekh Abu Wahab Asy'arani dalam kitab Minahus Saniyah, silahkan kalau mau buka sendiri, cuma di halaman berapa saya lupa. Siapa yang mengatakan thariqat sufi itu sesat, sungguh dia telah kafir dengan Muhammad. Nabi Rasulullah berlepas daripada itu, karena Nabi Muhammad Sayyidut Thariqah, pemimpinnya thariqah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mengatakan ini sesat, hakikatnya dia mengatakan Rasulullah sesat, na'udzubillah. Nah ini, makanya kita tampil sampaikan kepada umat, kasihan yang mengatakan itu. Karena kebodohannya, kekurangan ilmu itu sangat berbahaya. Maka Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, itu orang yang pandai, orang yang cerdas. Kamu jangan berani membahas yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan dalamnya. Ketika orang bertanya, Pak Ustadz, thariqat itu benar apa enggak? Oh mohon maaf Pak, saya tidak ada ilmu pengetahuan. Itu yang hebat. Kadang-kadang karena merasa sudah dipanggil Ustadz, lalu spekulasi membuat jawaban. Thariqat itu benar apa enggak? Oh itu sesat, itu bid'ah, ahli neraka semua. Ah ini bahaya besar. Karena kekurangan ilmu, na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sebarkan kebenaran ini, kita sampaikan. Kasihan umat yang kekurangan ilmu pengetahuan dan sangat sedikit yang memberikan pemahaman tentang mutiara yang terpendam di dalam kehidupan umat Islam,
Ini alhamdulillah dengan para guru-guru mursyid mengangkat kembali agar umat ini mengetahui inilah inti daripada pelajaran Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua, para ikhwan wal akhwat, khususnya yang ada di Sumatera Selatan dan umumnya seluruh dunia yang di bawah naungan Syekh Mursyid Abah Anom. Mudah-mudahan semua ikhwan wal akhwat Allah berikan kemampuan untuk istiqomah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan sampai tiba ajal kita nanti bertemu dengan para kekasih-kekasih Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wallahu a'lam bishawab. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.